Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 20 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rohani bukan rohani. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka ini melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya yang telah mengenal kebenaran. Karena semua orang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, firman-Mu mengajarkan jangan kami menambah-nambahkan firman, jangan juga kami mengurang-urangkan firman. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, itulah yang kami taati, supaya kami tidak mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Kalau kita berbicara ada dua ekstrim, sebagai orang percaya yang bisa terbawa kepada kutub yang satu dan kutub yang lain. Ekstrim yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan pietisme. Orang yang sangat mengagungkan penderitaan. Kelompok kedua adalah kelompok yang sangat berorientasi kepada kemakmuran. Orang yang sangat mengagungkan tentang kemakmuran. Kelompok yang pertama semakin menderita maka dianggap semakin rohani. Kelompok yang kedua, semakin diberkati, semakin kaya, semakin sukses, semakin berhasil, maka itu semakin rohani karena memiliki Allah yang maha kaya. Tapi ekstrim yang lain, kalau kita makin menderita, makin sulit, tidak menikah, tidak makan, dibatasi, kita mungkin menolak teknologi, lalu kemudian mengacu kepada ayat Alkitab, seperti Yesus yang menderita. Semakin menderita, maka kita semakin rohani. Kelompok yang lain semakin makmur karena kita punya Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang menciptakan alam semesta. Maka kita semakin rohani karena kita punya iman yang teguh. Karena orang yang punya iman yang teguh, kalau berdoa, kalau gunung ini geser ke sana, maka gunung akan pindah. Dia cuplik ayat tertentu untuk membenarkan sebuah kesesatan yang bernama teologi kemakmuran. Dia cuplik ayat tertentu yaitu yang membenarkan semakin menderita, semakin susah, semakin sulit, semakin menghindari kemajuan teknologi dan lainnya, maka kita semakin rohani dan mendekati seperti Kristus yang menderita sampai melepaskan segala sesuatunya. Kelihatannya dua-duanya benar, tetapi yang namanya ekstrim, berorientasi kepada satu hal secara berlebihan, sementara firman Allah itu membatasi seluruh kehidupan itu harus sesungguhnya taat sepenuhnya kepada firman Allah. Jikalau firman Tuhan itu mengajarkan sesuatu secara holistik dan menyeluruh, maka kita tidak boleh mengambil bagian tertentu saja. Ada orang yang sangat menekankan puasa. Puasa terus. Bukankah puasa itu baik? Tapi Alkitab tidak kemudian menetapkan puasa dalam sebuah bagian yang tertentu. Tapi ada yang sangat luar biasa. Puasa itu baik, tetapi puasa berlebihan tanpa pendampingan dokter yang memahami tentang faktor kesehatan. Puasa itu sendiri bisa merusak tubuh baik Roh Kudus. Bagaimana mereka yang punya penyakit tertentu atau orang yang punya metabolisme tertentu. Puasa tidak selalu baik. Sama juga tidak baiknya dengan apa saja dimakan. Dua-duanya bisa berdosa. Orang yang mengulangi makan, ada kelompok yang kemudian sangat ekstrim, mogok makan. Akhirnya apa? Seluruh organ tubuh, kebutuhan oksigen tubuh, kebutuhan akan gizi, protein, dan segala sesuatunya. Menolak bagian tertentu, ekstrim. Hanya makanan tertentu saja yang dimakan. Maka firman Tuhan berkata, ayat ketiga, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Padahal dengan ucapan syukur dimakan oleh orang percaya yang telah mengenal kebenaran. Karena semua orang diciptakan Allah itu baik. Semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan tidak ada sesuatu pun yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya sudah dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sahabat seperjalanan pada titik ini. Mengapa di dunia banyak sekte-sekte yang mempercayai Yesus. Mereka membuka lembaga sendiri, membuka gereja sendiri.
membuka sekte sendiri. Kalau kita jumlah berapa sekte yang ada di dalam dunia kekristenan, itu ratusan, 300-an lebih. Tidak tahu saat sekarang penemuannya itu berapa jumlah daripada sekte-sekte yang ada. Mereka menekankan sesuatu berlebihan, ciptakanlah sekte sendiri. Mereka menekankan bagian tertentu, ciptakanlah sekte sendiri. Ada yang berorientasi kepada perjanjian lama. Tidak boleh makan binatang tertentu, tidak boleh makan darah, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Sementara di dalam Alkitab, dalam perjanjian baru yang menyempurnakan seluruh aturan-aturan yang ada di perjanjian lama diabaikan. Orang yang berorientasi tidak melihat pengajaran firman Tuhan secara menyeluruh, maka kita bisa masuk dalam terjerumus ajaran-ajaran setan-setan. Pada bagian ini tentu mereka yang memang di luar Tuhan. Ya mereka di luar Tuhan, mereka murtad meninggalkan Tuhan. Tetapi kita yang di dalam Tuhan pun bisa kemudian terkena oleh jerat iblis. Suatu kita melihat kebenaran firman Allah hanya dari sisi kacamata kita. Hanya dari kebenaran, bukan kebenaran firman Allah, tapi membenarkan pikiran kita sendiri sebagai kebenaran firman Allah. Ini kesesatan. Membenarkan pemikiran sendiri, membenarkan pemahaman sendiri, membenarkan budaya dan tradisi sendiri, lalu kemudian itu dijadikan firman Allah. Sehingga firman Allah memang dipakai, tapi ditambahkan atau dikurangkan. Sehingga firman itu bisa menyesatkan hidup kita. Mari sahabat seperjalanan kita menjadi orang percaya. Jangan menjadi orang yang sok rohani. Penderitaan sebagai bagian yang semakin dekat dengan Allah. Kemakmuran dianggap sebagai bagian yang semakin mendekat dengan Allah. Penderitaan kelihatannya jauh lebih rohani. Karena mengikuti kematian Kristus. Firman Tuhan berkata, yang mati cukup Kristus satu dan kita harus berjuang. Mati disalib hanya Kristus, tapi kita berjuang bagaimana menyalibkan dosa-dosa kita di sepanjang waktu kehidupan kita. Taat sepenuhnya. Firman Tuhan jangan ditambahkan, apalagi kemudian pemikiran kita, pemahaman kita. Mengambil bagian Alkitab, lalu kita mencari kebenaran dengan pemikiran kita. Lalu yang lebih berbahaya, menyalahkan orang lain. Kalau sudah tidak sepaham dengan kita, tidak sejalan dengan kita, tidak cocok dengan pemahaman kebenaran yang kita ciptakan sendiri, sementara pemahaman kebenaran itu bukanlah firman Allah, kita tambahkan dengan pikiran sendiri. Itulah kesesatan. Itulah pekerjaan daripada setan dan iblis yang mau menghancurkan umat-umat Allah, berpecah belah, lalu kemudian itulah yang disukai. Karena cara yang tepat bagaimana iblis merusak umat-umat Allah. Memecah belah gereja, kemudian saling menuduh, saling menyalahkan, saling menyebut yang lain sesat, yang lain keliru, kalau tidak sesuai dengan pemikiran pemahaman saya tentang kebenaran. Pemahaman kita tentang kebenaran dan kebenaran itu sendiri, itu dua hal yang berbeda. Kebenaran itu pasti benar. Tetapi pemahaman kebenaran yang tidak tunduk kepada firman Allah akan menjadi sebuah pemahaman yang kita ciptakan sendiri. Padahal pemahaman itu sesat, jauh dari kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang kami pelajari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.